Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Silence 2. Film ini dibintangi aktor Bollywood Manoj Bajpayee dan Prachi Desai. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Farma adalah polisi kesatuan khusus, Bhatia adalah anak buah Farma, Rajiv adalah petinggi perusahaan, Arjun adalah pemilik perusahaan. Satu hari di kota Mumbai, wanita panggilan bernama Azma melakukan enjos-enjos dengan kliennya di sebuah apartemen. Setelah melakukan enjos-enjos, Azma ganti baju dan bersiap pulang. Sebelum pulang, Azma tidak sengaja melihat foto mayat seorang gadis di laptop kliennya. Azma langsung memfoto-foto mayat itu. Klien Azma marah dan memukul Azma dengan keras. Besok malam terjadi penembakan di sebuah klub malam yang menewaskan 8 orang. Kapolda Mumbai memerintahkan polisi Special Crime Unit bernama Farma untuk menangani kasus ini. Farma dan anak buahnya langsung pergi ke lokasi dan melakukan olah TKP. Investigasi dimulai. Setibanya di sana, Farma melihat 8 mayat yang terdiri dari 7 laki dan 1 perempuan. 1 perempuan itu tidak lain adalah Azma. Ke-8 korban ditembak di bagian dada. Anak buah Farma mengambil semua KTP para korban. Ketika digeledah, ternyata ada 1 orang lelaki bernama Govin yang masih hidup. Govin langsung dilarikan ke rumah sakit. Pagi hari, di markas Special Crime Unit, Farma dan anak buahnya, yakni Amit, Raj, dan Bhatia terus mendiskusikan kasus penembakan itu. Mereka semua melihat foto-foto korban di TKP. Farma heran mengapa hanya mayat Azma yang tergeletak di lantai, sedangkan yang lain duduk di kursi. Dari cipratan darah yang ada di meja Azma, pelaku menembak Azma dari jarak dekat. Sedangkan dari cipratan darah di meja korban yang duduk di kursi, mereka semua ditembak dari jarak jauh. एलिप्टिकल ब्लड स्पैटर पैटर्न कॉन्टैक्ट वुंड होता है. Hal itu membuktikan Azma adalah target utama dalam penembakan itu. Yang lain hanyalah collateral damage. Setelah berdiskusi, Farma dan Bhatia pergi ke rumah sakit dan menginterogasi Govin. Govin mengatakan, setibanya di klub malam, Govin dan teman-temannya langsung duduk di kursi. Tiba-tiba, seseorang menggunakan hoodie hitam langsung menembak Govin dan teman-temannya. Govin tidak melihat wajah pelaku. Malam hari, Farman dan Bhatia kembali ke markas. Amit menunjukkan rekaman CCTV di dalam klub malam kepada Farma. Di rekaman itu terlihat seorang pria menggunakan hoodie abu-abu masuk lebih dulu. Tak lama kemudian, Azman dan temannya masuk ke dalam klub malam. Setelah itu, pelaku yang menggunakan hoodie hitam dan membawa pistol masuk ke dalam klub malam. Farma penasaran dengan pria yang menggunakan hoodie abu-abu karena di TKP tidak ditemukan hoodie berwarna abu-abu. Lalu, kemana pria yang menggunakan hoodie abu-abu itu? Farma terus mendiskusikan kasus itu dengan anak buahnya. Farma membayangkan kronologi penembakan itu. Pagi hari, Kapolsek di kota Jaipur bernama Jaya menelpon Farma. Jaya meminta pendapat Farma mengenai kasus pembunuhan yang sedang ia tangani. Jaya mengirim foto korban kepada Farma. Farma melihat foto korban. Korban adalah seorang gadis muda bernama Tara yang merumahkan wanita panggilan. Farma akan memikirkan kasus pembunuhan Tara nanti. Karena sekarang Farma sedang fokus menangani kasus pembunuhan Azma. Siang hari, Farma menemui seorang analis balistik bernama Winston. Winston mengatakan
Pelaku yang menembak Azma menggunakan pistol khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja. Setelah menemui Winston, Farma kembali ke markas. Amit memberitahu Farma di sosial media Azma berteman dekat dengan pemuda bernama Rizwan. Farma kemudian menemui Kapolda dan melaporkan hasil investigasinya. Kapolda terus mendukung Farma. Malam hari, Farma pulang dan beristirahat. Besok pagi, Farma dan dokter forensik membicarakan hasil otopsi Azma melalui telepon. Dokter forensik mengatakan, polisi menembak jantung Azma dari jarak dekat. Di pipi Azma juga terdapat luka bekas pukulan. Di sisi lain, pemilik perusahaan yang kaya raya bernama Arjun sedang berakting menghadap cermin. Arjun terobsesi ingin menjadi seorang aktor. Arjun tinggal di apartemen kantor miliknya. Arjun menghabiskan waktunya di dalam apartemen kantor miliknya. Arjun tidak pernah keluar dari apartemennya. Arjun adalah pria yang agak lain. Arjun bersikap berbeda dari orang-orang normal pada umumnya. Asisten Arjun menasihati Arjun agar mengecilkan suaranya karena ada meeting di ruangan sebelah. Arjun marah dan mengusir asistennya. Di sisi lain, di sebuah bangunan tua di pinggiran kota Mumbai, gadis cantik berumur 15 tahun bernama Rimjin ditahan di dalam kamar. Di sana, Rimjin dan teman-temannya ditahan oleh seorang mami bernama Pia. Rimjin dan teman-temannya bingung mengapa mereka semua ditahan di sana. Mereka semua ingin kembali ke rumah mereka, namun Pia melarang. Pia mengatakan, sebentar lagi mereka semua akan dikirim ke Jaipur. Rimjin dan teman-temannya ketakutan dan menangis. Di kota Jaipur, seorang mafia bernama Gaurav menelpon bosnya bernama Mr. X. Gaurav memberitahu Mr. X, Pia sudah menjalankan tugasnya. Gaurav mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Mr. X senang mendengar hal itu. Farma dan anak buahnya pergi ke kos-kosan Rizwan, namun Rizwan tidak berada di sana. Tetangga Rizwan mengatakan Rizwan pulang ke kampung halamannya. Farma dan anak buahnya lalu pergi ke apartemen Azma. Di dalam lemari Azma, Bhatia menemukan flash disk, pakaian, dan juga tas merah branded yang sangat mahal harganya. Bhatia curiga Azma adalah wanita panggilan. Escort. Farma dan Bhatia lalu menemui Dr. Saifuddin. Dr. Saifuddin kaget mendengar kematian Azma karena Dr. Saifuddin kenal dengan Azma dan Rizwan. Dr. Saifuddin akan membantu Farma dan memanggil Rizwan. Farma berterima kasih atas bantuan Dr. Saifuddin. Besok pagi, Farma dan Bhatia mengecek isi flash disk Azma. Di flash disk itu terdapat foto Tara di sebuah laptop. Farma kaget melihat foto Tara. Farma yakin Azma dibunuh karena memfoto-foto Tara di laptop kliennya. Farma juga yakin kasus Tara ada hubungannya dengan kasus Azma karena mereka berdua sama-sama wanita panggilan. Besok pagi, Farma dan Bhatia menemui Rizwan di klinik Dr. Saifuddin. Farma dan Bhatia menginterogasi Rizwan. Rizwan menangis karena masih bersedih atas kematian Azma. Rizwan mengatakan ia tidak tahu bahwa Azma adalah wanita panggilan. Di hari penembakan Azma, Rizwan pulang ke kampung halamannya. Pagi hari, Farma dan Jaya melakukan Zoom meeting. Farma memberitahu Jaya mengenai kasus Tara dan Azma. Mulai sekarang, Farma dan Jaya akan bekerja sama dalam menangani kasus Tara dan Azma. Jaya memberitahu Farma, di dalam kamar kos Tara juga ditemukan tas yang sama seperti tas Azma. Artinya, Tara dan Azma bekerja sebagai wanita panggilan di jaringan yang sama. Farma dan anak buahnya melihat daftar panggilan keluar di nomor handphone Azma. Terlihat Azma melakukan panggilan ke nomor handphone seseorang bernama Amisha dan Rajiv. Setiap bulan, Azma menerima pesan dari sebuah nomor. Pesan itu seperti sebuah kode.
Di dalam pesan itu terdapat angka 504 dan huruf SAM. Pharma dan anak buahnya tidak tahu apa maksud angka 504 dan juga huruf SAM itu. Pharma dan anak buahnya lalu mengecek lokasi GPS ketika Azma melakukan panggilan di hari itu. Terlihat Azma melakukan panggilan di gedung apartemen Samrudi. Pharma yakin maksud huruf SA dan M itu adalah nama gedung apartemen Samrudi. Pharma dan Raj langsung pergi ke apartemen Samrudi. Setibanya di sana, Pharma memencet bel apartemen 504 berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Pharma dan Raj kemudian menemui Rajiv di gedung Peninsula Plaza. Rajiv dan istrinya adalah petinggi perusahaan yang berkantor di gedung itu. Rajiv dan istrinya adalah orang kaya. Terlihat istri Rajiv bernama Arti menyenggol Pharma karena berjalan dengan terburu-buru. Pharma dan Raj kemudian menginterogasi Rajiv. Pharma bertanya kepada Rajiv mengapa Azma menelpon dirinya. Rajiv menjawab, beberapa hari lalu Rajiv secara tidak sengaja bertemu dengan Azma. Mereka berdua berkenalan. Azma mengaku kepada Rajiv bahwa dirinya adalah wanita panggilan. Azma kemudian memberikan nomornya kepada Rajiv. Sejak itu, Rajiv tidak pernah bertemu Azma lagi. Setelah menemui Rajiv, Pharma dan Bhatia menemui Amisha di sebuah kafe. Amisha mengatakan ia dan Azma adalah wanita panggilan. Setiap bulan mereka berdua menerima pesan dari sebuah nomor berupa kode lokasi. Tetapi mereka berdua tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Ketika Pharma bertanya mengenai Tara, Amisha ketakutan dan tidak mau menjawab. Amisha menulis alamat apartemennya di selembar tisu. Amisha lalu pergi meninggalkan Pharma dan Bhatia. Terlihat Amisha diikuti oleh seseorang dari belakang. Amisha ketakutan dan terus menangis. Tak lama kemudian, Amisha tiba di apartemennya. Tiba-tiba, Mr. X datang ke apartemen Amisha dan membunuh Amisha. Malam hari, Pharma pergi ke apartemen Amisha. Pharma kaget melihat mayat Amisha tergeletak di lantai. Pharma dan tim forensik melakukan olah TKP. Dokter forensik menemukan sehelai rambut. Pharma menemukan sebuah surat yang bertuliskan Amisha meminta maaf dan melakukan bunuh. Namun, dokter forensik mengatakan Amisha tidak melakukan bunuh. Sayatan luka di tangan Amisha membuktikan bahwa luka itu tidak dibuat oleh Amisha sendiri. Karena sayatan luka di tangan Amisha terlihat cukup dalam. Cut is too clean and too deep. Pagi hari, nenek Amisha mendatangi markas spesial crime unit. Nenek Amisha menceritakan masa lalu Amisha. Dahulu, Amisha dijual oleh ibunda Amisha kepada seorang wanita. Wanita itu mengatakan akan menjadikan Amisha seorang artis. Tetapi faktanya, Amisha dijadikan wanita panggilan. Nenek Amisha sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pharma dan anak buahnya mengecek kembali barang-barang Amisha. Raj membaca buku diari Amisha. Di buku itu tertulis, Amisha berencana terbang ke kota Jaipur hari ini. Pharma dan anak buahnya langsung mengecek penerbangan ke kota Jaipur. Mereka mencari nama dan umur para penumpang perempuan yang masih muda. Di antara para perempuan itu ada yang bernama Rimjin. Pharma yakin Amisha berencana pergi bersama Rimjin dan kawan-kawan. Rimjin dan kawan-kawan akan dijadikan wanita panggilan. Pharma meminta Jaya untuk bersiap melakukan penyergapan. Pharma dan anak buahnya langsung terbang ke kota Jaipur. Terlihat di villa mewah di kota Jaipur, para pemuda kaya yang terdiri dari anak-anak pejabat berkumpul bersama. Mereka semua minum dan bersenang-senang. Di sisi lain, Mr. X mendatangi Gaurav ke kota Jaipur. Gaurav dan Mr. X sedang membagi uang hasil bisnis mereka. Mr. X menggunakan hoodie hitam dan penutup wajah. Selama ini, Gaurav tidak pernah melihat wajah Mr. X. Tak lama kemudian, Rimjin dan kawan-kawan tiba di kota Jaipur. Mereka semua didampingi seorang mami bernama Anika. Anika membawa Rimjin dan kawan-kawan ke restoran di pinggir jalan. Rimjin dan kawan-kawan tidak kenal dengan Anika. Secara diam-diam, Rimjin berhasil mengambil handphonenya dari tas Anika. Rimjin berpura-pura sakit perut dan izin ke kamar mandi. Anika mengizinkan.
Rimjin masuk ke kamar mandi dan menelpon polisi. Amit menerima telepon itu dan langsung melacak lokasi Rimjin. Anika curiga melihat Rimjin yang lama di kamar mandi. Anika lalu mendatangi Rimjin dan mengambil handphone Rimjin. Anika marah karena Rimjin mengambil handphonenya. Dua jam kemudian, Farma dan anak buahnya tiba di Jaipur. Setelah melacak lokasi Rimjin, Amit memberitahu Farma. Farma, Raj, Bhatia, dan Jaya langsung meluncur ke lokasi. Malam hari, Anika membawa Rimjin dan kawan-kawan ke villa mewah yang disewa anak-anak pejabat. Anika kemudian mendandani Rimjin dan kawan-kawan dengan cantik dan menyuruh mereka masuk ke kamar-kamar yang sudah disiapkan. Rimjin dan kawan-kawan pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lama kemudian, anak-anak pejabat yang sudah mabuk berat masuk ke kamar mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, Farma dan tim tiba di restoran. Pemilik restoran mengatakan Anika pergi ke arah villa. Farma dan tim langsung pergi ke villa itu. Terlihat para anak pejabat berusaha meniduri Rimjin dan kawan-kawan. Rimjin dan kawan-kawan terus melawan. Setibanya di villa, Farma dan tim langsung melakukan penyergapan. Farma dan tim berhasil menyelamatkan Rimjin dan kawan-kawan. Anika menelpon Gaurav dan memberitahu penyergapan itu. Gaurav kaget dan ketakutan. Gaurav lalu memberitahu Mr. X. Mr. X langsung kabur melarikan diri dan kembali ke kota Mumbai. Anika dan para anak pejabat dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian, anak buah Jaya berhasil menangkap Gaurav. Pagi hari, Mr. X membuang pakaian dan nomor SIM card-nya secara terpisah di terminal. Mr. X kabur menggunakan mobil berwarna putih yang ia parkir di terminal. Di kantor polisi, Farma dan Jaya menginterogasi Gaurav. Gaurav memberitahu semuanya. Selama ini, Gaurav dan Mr. X menjalankan bisnis perdagangan manusia. Selama ini, Gaurav dan Mr. X mencari para gadis muda cantik yang berasal dari desa untuk dijadikan wanita panggilan. Selama ini, Gaurav patuh kepada Mr. X karena Mr. X adalah otak di balik semua ini. Farma bertanya mengenai Tara. Gaurav menjawab, Tara dibunuh oleh Mr. X karena Mr. X cemburu kepada Tara. Setelah menginterogasi Gaurav, Rimjin dan kawan-kawan diamankan. Farma dan tim lalu kembali ke Mumbai. Farma menemui Kapolda dan melaporkan hasil investigasinya. Kapolda memuji kinerja Farma dan anak buahnya. Namun, Kapolda terus mendesak Farma agar segera menangkap Mr. X. Besok pagi, Bhatia menangkap dan menginterogasi Pia. Pia mengaku ia adalah pemilik apartemen 504 di gedung Samruddhi. Rimjin dan kawan-kawan mengatakan Pia adalah wanita yang menahan mereka di sebuah bangunan tua. Amit mendapatkan rekaman CCTV di jalanan dekat klub malam sebelum penembakan terjadi. Di rekaman itu terlihat sebuah mobil diparkir di dekat klub malam. Seorang pria menggunakan hoodie abu-abu keluar dari mobil. Ternyata pria yang menggunakan hoodie abu-abu itu adalah Rizwan. Farma dan anak buahnya langsung menangkap Rizwan. Di kantor polisi, Farma menginterogasi Rizwan dengan keras. Rizwan mengakui semuanya. Rizwan mengatakan, selama ini ia menjalankan perintah Mr. X melalui Gaurav. Rizwan tidak tahu siapa Mr. X karena Rizwan tidak pernah bertemu dengan Mr. X. Hari itu, Mr. X menelpon Rizwan langsung dan memerintahkan Rizwan untuk datang ke klub malam. Rizwan patuh dan menurut saja. Setibanya di klub malam, Rizwan kaget melihat Azma di sana. Ternyata Mr. X menjebak Azma agar datang ke klub malam itu. Tak lama kemudian, Mr. X datang dan memerintahkan Rizwan untuk menembak Azma. Namun, Rizwan tidak bisa melakukan hal itu karena Azma adalah temannya. Mr. X langsung menembak jantung Azma hingga tewas.
Kemudian Mr. X menjatuhkan mayat Azma ke lantai. Setelah itu Mr. X menembaki para tamu lainnya. Mr. X lalu membawa Rizwan pergi. Mr. X menurunkan Rizwan di pinggir jalan. Setelah menceritakan semuanya, Rizwan memberikan nomor Mr. X. Nomor itu atas nama Arjun. Farma dan Raj berdiskusi sejenak. Setelah menginterogasi Pia, Bhatia memberitahu Farma. Selama ini Pia mendapatkan bayaran dari Rizwan. Rizwan memberi bayaran Pia melalui amplop yang Rizwan letakkan di dalam mobil. Mendengar hal itu, Farma marah dan menginterogasi Rizwan lebih keras. Farma bertanya kepada Rizwan dari mana ia mendapatkan uang untuk memberikan upah Pia. Rizwan menjawab ia mengambil uang di sebuah paket kotak yang diletakkan di gedung Peninsula Plaza. Farma teringat ia pernah menemui Rajiv di gedung Peninsula Plaza. Farma dan anak buahnya langsung mendatangi Rajiv di gedung Peninsula Plaza. Farma bertanya kepada Rajiv siapa Arjun. Rajiv menjawab Arjun adalah adik iparnya yang tinggal di ruangan sebelah. Arjun adalah pemilik perusahaan. Farma melihat foto Arjun bersama Arti dan mendiang ayah mereka. Farma langsung menginterogasi Arjun dengan keras. Namun Arjun tidak tahu apapun yang ditanyakan Farma. Asisten Arjun memberitahu Farma Arjun agak lain. Arjun tidak pernah keluar dari ruangannya. Farma baru tahu tentang hal itu. Itu berarti Arjun tidak terlibat dalam kasus ini. Farma dan anak buahnya lalu menggeledah ruangan Arjun. Di sana, Farma menemukan belasan SIM card atas nama Arjun. Arti datang dan memarahi Farma. Arti mengusir Farma dan anak buahnya. Arti tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Isi tas Arti jatuh berserakan. Farma membantu Arti mengambil isi tas Arti. Setelah itu, Farma dan anak buahnya kembali ke markas. Farma dan anak buahnya terus mendiskusikan kasus ini. Jika bukan Arjun otak semua kejahatan ini, lalu siapa otaknya? Farma merasa buntu. Farma merasa melewatkan sesuatu. Farma lalu mengudut sejenak. Karena korek api Farma tidak menyala, bocil pengantar teh menyalakan korek apinya untuk Farma. Farma teringat dan baru sadar bahwa korek api milik Gaurav sama persis dengan korek api milik Arti yang Farma lihat kemarin. Di saat yang bersamaan, sehelai rambut yang ditemukan di TKP Amisha adalah rambut Arti. Ternyata Mr. X yang merupakan otak dari kejahatan ini adalah Arti. Cedir. Besok pagi, Farma dan anak buahnya mendatangi Arti di kantornya. Farma dan anak buahnya membeberkan semua bukti kepada Arti bahwa Arti adalah Mr. X yang selama ini mereka cari. Farma dan anak buahnya mengatakan rekaman CCTV membuktikan Arti sering bepergian ke kota Jaipur. Selama ini Arti menyamar menjadi lelaki menggunakan hoodie dan penutup wajah. Ketika Gaurav memberitahu penggerebekan di villa, Arti membuang SIM card yang ia atasnamakan Arjun ke tong sampah di terminal. Arti kemudian kabur melarikan diri menggunakan mobil putih yang sudah ia parkir di terminal. Setelah itu, Arti menggunakan mobil pribadinya berwarna hitam. Tulisan tangan di surat yang ditemukan di TKP Amisha sama persis dengan tulisan tangan Arti. Bhatia juga menunjukkan hasil pemeriksaan treatment hormon milik Arti. Hasil itu membuktikan Arti adalah penyuka sesama jenis. Setelah membeberkan semua bukti, Arti marah dan mengakui semuanya. Arti mengatakan ini semua karena ayahku. Ayahku adalah pensiunan tentara yang mempunyai perusahaan sendiri. Ayah Arti lebih sayang kepada Arjun daripada Arti karena Arjun adalah lelaki. Karena itulah Arti kuliah di luar negeri dan belajar bela diri. Itu semua Arti lakukan demi menunjukkan kepada ayahnya bahwa Arti lebih hebat daripada Arjun. Namun sebelum meninggal dunia, ayah Arti mewariskan semua hartanya kepada Arjun. Arti heran mengapa ayahnya melakukan hal itu. Padahal ayahnya tahu bahwa Arjun agak lain. Arti kecewa berat kepada ayahnya. Arti sangat membenci Arjun. Rajiv hanya terdiam membisu.
Arti juga mengakui ia telah melakukan enjos-enjos dengan Azma. Namun ketika Azma memfoto-foto mayat Tara di laptopnya, Arti marah dan memukul Azma. Arti kemudian menjebak Azma di klub malam dan menembak Azma. Arti menembak para pria di klub malam itu untuk mengelabui polisi. Senjata khusus yang digunakan Arti adalah senjata milik mendiang ayahnya. Arti membunuh Amisha karena Amisha menemui Pharma. Selama ini Artilah yang mengirim pesan menggunakan nomor Arjun kepada para wanita panggilan di jaringannya. Selama ini Arti menggunakan sebuah aplikasi yang mengubah suaranya menjadi lelaki agar Gaurav, Rizwan dan semua anak buahnya menganggap Mr. X adalah lelaki. Arti mengatakan ia tidak merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Arti justru bangga karena Arti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik pada Azma, Amisha dan gadis muda lainnya. I'm giving them a great life. पहनती हैं, shopping, restaurants, क्या कमी है इस life? Pharma marah mendengar hal itu. Pharma mengeluarkan kalimat yang menyentuh hati Arti. Kalimat itu menyadarkan Arti dan membuat Arti menangis. Arti mengatakan selama ini ia tidak punya siapa-siapa. Ia merasa sepi dan sendiri. Arti kemudian berlari ke rooftop dan melakukan bundi. Pharma dan anak buahnya menyayangkan hal itu. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.